Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali mereview buku dengan judul Syama'il Muhammad Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini sudah masuk kepada part yang kedua. Langsung saja. Oke, kemarin sudah kita bahas part pertama sampai kepada eh, apa nih, eh, istilah ya, istilah yang ada di Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kemarin sudah kita bahas ada mumaghatu, kemudian ada mutaradid, al-qatu dan yang lain-lainnya ya. Dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan, yakni ini masih pada bab fisik Rasulullah SAW. Baik, Bismillah. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, ia berkata, Jumai bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijli mendiktekan kepada kami dari kitabnya, ia berkata, ya, sini kita coba. Nah, seorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abu Hallah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah. Dari putra Abu Hallah, dari Hasan bin Ali rahimahullah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Hallah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah SAW. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah SAW itu sangat berwibawa. Ya, itu yang pertama, dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama, ia lebih tinggi daripada orang-orang pendek dan lebih pendek daripada orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal, kemudian di belah tengah. Nah, posisinya kalau orang Rasul lain di belah tengah kalau di dalam riwayat ini. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping telinganya, ya, apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajah putih, kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar dan kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Alisnya itu tidak bertemu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Oh, berarti di sini itu jelas ketika beliau Rasulullah SAW marah ya, ataupun mukanya merah kelihatan pembuluh darahnya. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Ya, seperti ini. Mungkin maju ya, ataupun mancung. Hidungnya bercahaya sehingga orang tidak memerhatikan akan mengira hidungnya bengkok. Nah, jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar dan giginya berjarak. Ada spasi ya. Kemudian bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah, tubuhnya proporsional, gemuk ideal. Perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar. Dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Wow. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel ke tanah. Ya, seperti kita tuh kan ada ya, telapak kaki itu di ininya agak sedikit seperti ini. Jadi dia tidak seluruhnya menempel. Punggung kakinya rata-rata sehingga, maksudnya punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Kemudian apabila berjalan mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Kemudian cara berjalannya tenang, langkahnya lebar jika berjalan cepat seperti menuruni lereng.
Jika menoleh, seluruh badannya menoleh. Seperti ini. Kalau misalnya kita kan kepalanya saja, tapi beliau Rasulullah SAW semuanya menoleh, termasuk badannya. Ya, matanya selalu menunduk ke bawah, ya. Lebih sering memandang ke arah bumi, menunduk daripada mendongak ke langit. Berjalan ketika selalu menandang dengan penuh perhatian, yang memperhatikan. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Masya Allah ya. Di Rasulullah SAW banyak sekali eh, keistimewaannya ya. Terakhir ini ketika bertemu, bersapa, bertegur ya, dia selalu beliau yang memulai ya mengucapkan salam. Masya Allah. Baik. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, gigi yang berjarak ya. Ini yang tadi. Ini ada sedikit gambar bekas tapak Rasulullah SAW ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita yakin bahwa dari penjelasan hadis-hadis ini bisa kita terjemahkan sendiri. 9 ya. Abu Musa Muhammad bin Al-Muthanna bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang doliul fami, ashkalul aini dan man khusul aqibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dengan doliul fami? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud ashkalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya apa yang dimaksud manhusul aqibi? Dia menjawab sedikit daging tumitnya. Kemudian selanjutnya Hanad bin Asari bercerita kepada kami, Abdar bin Al-Qasim bercerita kepada kami dari Aish'ad, yakni Ibnu Siwar, dari Ibu Ishaq, dari Jabir bin Samurah yang berkata, aku melihat Rasulullah SAW di bawah sinar rembulan. Ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah, aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Masya Allah. Kemudian Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruwasi bercerita kepada kami dari Zuhair, dari Abu Ishaq, ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah SAW seperti pedang? Al-Bara menjawab tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan, bulat maksudnya. Kemudian yang ke-12, Abu Daud Al-Masahifi, Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami, An-Nadar bin Sumail bercerita kepada kami dari Salih bin Abil Akhdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu putih seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak bergelombang atau berombak. Ya. 13. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat. Seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yakni beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Sufyan bin Waqi dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, maknanya adalah sama, keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami dari Sa'id Al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW yang pernah melihat beliau selain diriku. Yang aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak pula kurus. Tingginya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. 15. Abu Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Mundhiri Al-Hazami memberitahukan kepada kami,
Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim, putra saudaraku, Musa bin Uqbah bercerita kepadaku dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada celah di antara gigi seri Rasulullah SAW jika beliau sedang berbicara. Seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi seri beliau. Jadi, apa namanya, nggak rapat ya, agak sedikit longgar. Dan ini ulo alam ya di gambarnya yang ada di Istanbul, Turki. Wallahu alam keabsahannya, tapi tetap kita yakin kalau lihat dari sini giginya itu adalah gigi serinya itu ada jarak ya, seperti ada rongga sehingga ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi beliau. Masya Allah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait ciri fisik Rasulullah SAW yang sudah kita bahas. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab khatam atau tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada 8 hadis, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata salah. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.